Mendirikan sebuah bisnis tentunya memerlukan perencanaan sebaik mungkin. Salah satu caranya dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, apa kalian pernah mendengar tentang model bisnis yang satu ini? Sebelum mendengar penjelasan lebih lanjut mengenai bisnis model kanvas, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 24. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep model bisnis kanvas mulai dari startup hingga perusahaan besar. Model bisnis biasanya digunakan para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih efisien menjangkau target pasar. Yuk, simak pengertian bisnis model kanvas serta bagaimana cara membuatnya. Apa sih bisnis model kanvas itu? Jadi, bisnis model kanvas atau biasa yang disingkat dengan BMC adalah strategi manajemen yang dibuat untuk menjabarkan ide dan konsep dari sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen untuk memudahkan para pengusaha dalam merancang strategi bisnisnya yang akan dijalankan. Yang kedua, siapa yang memperkenalkan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder. Beliau merupakan seorang entrepreneur asal Swiss. Dan dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, ia menjelaskan framework sederhana yang merepresentasikan 9 elemen penting dalam model bisnis. Apa saja elemen-elemen penting tersebut? Simak penjelasan selanjutnya ya. Yang pertama, customer segment. Untuk menentukan siapa dan segmen pelanggan mana yang berpotensi membeli produk atau layanan dari bisnis yang ditawarkan. Yang kedua, value proposition. Value proposition menjabarkan poin-poin seperti apa manfaat dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan untuk pelanggan, serta apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor. Yang ketiga, channels. Mengenai media interaksi untuk menyampaikan produk dan layanan kepada konsumen, misalnya dengan media sosial, ads, marketplace, dan website. Yang keempat, customer relationship, tentang bagaimana cara berinteraksi dan menjalin hubungan dengan konsumen. Yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan. Yang keenam, key resource atau sumber daya, diperlukan untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang ketujuh, key activities, untuk menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Dan yang kesembilan, cost structure, yakni struktur biaya atau anggaran untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Kita dapat memulai bisnis dengan model kanvas di saat kita berencana untuk membuat usaha baru atau bisnis baru ataupun mengembangkan bisnis yang sudah ada. Lantas mengapa bisnis model kanvas ini penting bagi sebuah perusahaan? Karena bisnis model kanvas merupakan sebuah panduan bagi pelaku bisnis untuk menentukan strategi ataupun sistem kerja dari perusahaan tersebut. Sekaligus menjadi suatu lembar evaluasi atau media evaluasi apakah perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang sudah sesuai dengan sistem yang diterapkan. Tentunya keberhasilan dari sebuah bisnis dapat dinilai dari bagaimana ia membuat dan menentukan strategi pada bisnisnya. Dengan model bisnis yang efisien, maka akan membantu perusahaan tersebut bisa berkembang menjadi lebih cepat. Dengan model bisnis kanvas ini akan sangat membantu kita dalam menentukan tujuan dari bisnis yang akan kita jalani. Karena dengan model ini akan membantu kita untuk menentukan susunan target yang akan kita capai dalam bisnis ini. Mencakup strategi yang secara langsung berhubungan dengan supplier, distributor, maupun customer. Berikutnya yaitu di mana letak perbedaan antara bisnis model kanvas dan bisnis plan. Pertama yaitu bisnis model kanvas, yaitu pertama menargetkan bisnis baru dan yang sudah ada. Kedua, berfokus kepada pelanggan, investor, pengusaha, konsultan, dan penasihat. Ketiga, menekankan pada segmen pelanggan, saluran, dan hubungan pelanggan untuk semua bisnis. Kedua yaitu land canvas, yaitu pertama menargetkan bisnis startup secara utuh saja, kedua berfokus hanya kepada pengusaha atau pebisnis, yang ketiga pendekatan biasanya dimulai dengan masalah, solusi yang diusulkan, saluran untuk mencapai solusi, biaya yang terlibat, dan aliran pendapatan yang diantisipasi.
Nah, tentunya masing-masing dari kedua model memberikan pendekatan analitis yang penting dalam keberhasilan sebuah bisnis, serta mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka tersendiri. Baik, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat bisnis model kanvas. Setelah menyimak penjelasan tentang elemen-elemen penting dari sebuah model kanvas itu, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat bisnis model kanvas yang baik dan juga benar. Dalam hal ini saya akan menjelaskan agar lebih mudah. Saya akan mencontohkan dengan pembuatan bisnis model kanvas rumahbelajar.id. Nah, untuk rumahbelajar.id itu sendiri adalah satu bisnis yang bergerak di bidang pendidikan, di mana Rumah Belajar menawarkan fasilitas pembinaan soft skill seperti public speaking, catwalk, dan juga skill-skill lainnya. Baik, elemen yang pertama adalah customer statement, di mana customer statement ini merupakan siapa saja yang nantinya akan membeli atau menggunakan jasa atau pelayanan dari produk tersebut. Misalnya dalam hal ini di Rumah Belajar, yaitu pelajar, mahasiswa, orang tua, maupun anak-anak yang nantinya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di rumahbelajar.id. Elemen yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah value proposition, di mana value proposition ini merupakan dampak atau manfaat yang didapatkan ketika tergabung di produk tersebut atau menggunakan produk tersebut. Jadi value contohnya adalah di rumahbelajar.id itu menawarkan satu hal yang tidak dapat ditawarkan oleh pihak lain. Misalnya memiliki banyak jenis kelas yang beragam, kemudian tim pengajar yang profesional, dan juga dapat dilakukan secara online dan juga offline. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan yang bisa menjadikan bisnis ini dapat dipertimbangkan untuk digunakan atau dibeli. Dan elemen yang ketiga adalah channels. Channels ini adalah bagian dari promosi, di mana bagaimana caranya pelanggan dapat mendapatkan informasi tentang produk tersebut. Misalnya, dalam hal ini, publikasi yang dilakukan adalah melalui media sosial, promosi bersama influencer atau public figure, kemudian membuat selembaran atau spanduk, kemudian menggunakan video-video konten kreatif yang nantinya dapat disebarkan dan juga dapat dilihat oleh customer. Nah, hal ini juga merupakan salah satu elemen penting karena promosi merupakan salah satu nyawa dari sistem marketing yang ada dalam satu bisnis tersebut. Elemen yang keempat adalah customer relationship, di mana ini merupakan cara dari produsen untuk tetap terkoneksi dengan konsumen agar supaya memastikan bahwa konsumen puas dengan produk yang telah digunakan. Misalnya di rumahbelajar.id, orang tua biasanya menitipkan anaknya untuk belajar, dan outputnya adalah anak-anak tersebut dapat belajar dengan baik dan dapat menerapkan hasil belajarnya dan terlihat oleh orang tua. Nah, ini akan menjadi salah satu kesempatan yang baik agar supaya cerita antar mulut ke mulut dapat terlaksana dan juga dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan satu bisnis. Elemen yang kelima adalah revenue streams atau aliran pemasukan, atau dari mana kita mendapatkan pemasukan. Karena intinya ketika mengembangkan suatu bisnis kita akan mencari keuntungan, dan keuntungan tersebut akan didapatkan dari strategi marketing dan strategi bisnis. Nah, di sini di rumahbelajar.id sebenarnya pemasukan yang didapatkan itu sangat-sangatlah besar karena kita dapat membuat sebuah pemodelan seperti dibuatkan paket-paket belajar yang nantinya dapat mengumpulkan satu batch dan juga mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, hal ini memang harus diterapkan di dalam satu bisnis model kanvas seperti ini. Elemen yang keenam adalah key activities, di mana kita harus menjelaskan bagaimana strategi yang akan digunakan di bisnis ini agar supaya target yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Misalnya dengan membuat berbagai macam publikasi dan juga promosi, kemudian menyediakan video-video belajar, video-video bukti bahwa memang kegiatan belajar mengajar yang ada di rumahbelajar.id itu sangat-sangat berkualitas dan juga difasilitasi oleh fasilitas yang sangat-sangat eksklusif. Hal ini dapat menarik minat dari banyak orang agar supaya dapat bergabung di bisnis tersebut. Jadi harus menentukan kira-kira apa strategi yang tepat dari bisnis tersebut. Elemen yang ketujuh adalah key resources atau kunci dari semuanya adalah sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah
rumahbelajar.id. Ketika kita membuka satu bisnis yang menawarkan jasa, kita harus mempersiapkan orang-orang di dalam bisnis tersebut itu sudah siap. Misalnya, dalam hal ini pendampingan seperti mentor dan juga guru yang akan mengajar itu harus sudah siap. Kemudian fasilitas gedung dan fasilitas belajar lainnya itu harus menunjang. Kemudian didukung dengan anggaran yang memadai agar supaya memang kegiatan belajar mengajar, kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan income yang terbaik dan juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang kedelapan adalah key partners atau kerjasama. Hal ini menurut saya sangat penting, apalagi di dalam satu bisnis yang memberikan fasilitas pengajaran dan juga pelatihan kepada anak-anak maupun orang tua. Hal ini merupakan satu hal yang paling penting karena dapat menarik banyak minat ketika kita bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan, universitas, ataupun sekolah, ataupun instansi lainnya. Itu dapat memberikan dampak promosi yang lebih besar lagi untuk menjaring customer yang lebih besar lagi. Hal ini sangat penting agar supaya memang terlihat bahwa kualitas dari sebuah produk tersebut itu dapat terjamin dengan adanya kerjasama dan juga pengembangan di berbagai bidang. Nah, ini merupakan salah satu kunci yang menurut saya sangat-sangat diperlukan dari suatu bisnis. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana seseorang yang ingin memulai suatu bisnis harus mampu memperhitungkan pengeluaran dan juga keuntungan yang akan didapatkan. Nah, seperti saat ini, yang harus dihitung adalah biaya pengeluaran. Ketika kita membuat satu bisnis, kita harus memperhitungkan gaji karyawan, sewa tempat, kebutuhan alat tulis-menulis, LCD, pembuatan kaos, biaya promosi, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tolok ukur ketika kita akan menghitung keuntungan yang akan kita dapatkan dari membuat satu bisnis tersebut. Nah, jadi ketika seorang pebisnis yang hebat dapat memperhitungkan keuntungan dan juga kerugiannya, maka bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Baik, demikian video ini kami buat. Semoga dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi seputar bisnis model Canvas kepada kalian semua. Tetap berinovasi, tetap berkreasi, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.